Welcome back to IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra, dan tentunya Leni nggak akan sendirian. Saya sudah bersama dokter-dokter spesialis dari Rumah Sakit IMC ya, dan hari ini Leni lagi ada di Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Oke, kita sudah bersama Dr. Pramlim Gunawan, spesialis konsultan radiologi intervensi. Halo dok. Selamat siang. Oke dok, sehat ya dok ya? Sehat. Selalu segar bugar kayaknya kalau ngelihat dokter Pram ya. Makasih. Kita hari ini akan membahas tentang deteksi dini pada otak. Apakah penting? Nah ini dia, biasanya kita kalau udah ngomongin soal deteksi dini atau mungkin juga mendeteksi sejak awal badan kita gitu ya, otak itu agak-agak sering dilupakan ya dok ya. Biasanya paling belakangan gitu loh. Kalau udah terjadi sesuatu baru dicek otaknya. Padahal ternyata penting juga untuk mendeteksi dini otak kita. Tapi sebelum kita ke sana dok, mungkin kita perlu jelaskan juga sama sobat IMC. Otak itu posisinya ada di mana? Fungsinya itu sebenarnya apa gitu ya? Apakah benar otak itu hanya dipakai buat mikir aja misalnya? Boleh dok tolong jelaskan? Iya. Otak itu ya jelas kepala. Di kepala ya, jadi dilindungi oleh tempurung otak ya. Otak itu jelas fungsinya banyak ya, selain untuk berpikir seperti yang tadi dikatakan, tentu untuk anggota gerak kita, keterampilan kita, semua itu kan diperintah dari otak. Jadi bukan hanya untuk berpikir saja, gerakan-gerakan kita, emosi kita, semua kan juga dari otak. Jadi ini termasuk organ vital ya dok ya? Iya, kalau misalnya jantungnya bagus, semuanya bagus, otaknya nggak bagus, terus pingsan mau ngapain? Nah itu kan. Oke. Misalnya kena stroke begitu. Iya. Oke, berarti otak yang sehat itu yang seperti apa dok? Yang seperti sekarang kita bisa berbicara, bisa bergerak normal, ini yang sehat. Dan bisa berpikir baik. Iya, gerakannya cukup baik ya. Kita bisa berhadapan dengan masyarakat dengan cara berpikir yang benar, gerakan-gerakannya juga benar. Nah itu yang sehat. Oke, jadi bisa terlihat dari luarnya tuh seperti itu ya dok ya. Betul. Outputnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat ke dalam nih dok, ke dalam organnya gitu ya. Secara fisik itu otak yang sehat itu yang seperti apa dok? Ya pertama itu kan semua organ di dalam tubuh itu kan memerlukan vaskularisasi, memerlukan supply darah, memerlukan makanan. Jadi dalam hal ini ya tentu pembuluh darahnya harus baik. Ya, jadi otak juga jelas itu penting, pembuluh darah alirannya ke sana tuh gimana. Nah, itu yang harus utama juga. Oke, itu ya. Si pembuluh darahnya itu ya. Memang pembuluh darah itu penting banget ya, Dok ya? Iya. Karena kan dia yang mengalirkan darah ke berbagai yang organ. Yang memberi makan, yang melangsungkan hidup daripada suatu organ tersebut. Oke. Pembuluh darah ke arah otak itu bisa mengalami kelainan? Bisa. Banyak hal yang terjadi kerusakan dan penyakit di otak itu justru dari pembuluh darah. Yang sering, misalnya stroke, ya itu jelas pembuluh darah yang berpengaruh di sana. Dan yang paling sering, yang paling tinggi ya frekuensinya penyakit di otak adalah stroke untuk saat ini. Berarti itu harus kita harus bisa menjaga si pembuluh darah ini supaya tetap sehat ya dok ya? Betul, iya. Dimonitor, dideteksi gitu. Jadi begitu ada kelainan secepatnya, bagaimana ada pengobatan yang lebih baik ditujukan untuk pembuluh darah tersebut. Gitu. Kelainannya apa aja sih dok? Ya mulai dari penyempitan, mulai dari adanya kantong-kantong yang disebut dalam istilahnya aneurisma, kemudian ada kelainan pembuluh darah AVM. Nah, itu semua juga perlu deteksi dini, terutama penyempitan yang menimbulkan stroke. Oke, iya. Itu yang paling berbahaya ya dok ya. Oke, berarti penting sekali dong seperti sesuai dengan tema kita hari ini ya, deteksi dini. Berarti kita harus juga melakukan pemeriksaan. Pada otak kita ini. Kalau periksa jantung mungkin orang sudah banyak tahu ya dok ya. Oh ini ada rekam jantung, ada ini. Pemeriksaan organ-organ lainnya orang udah pada banyak tahu. Tapi kalau pemeriksaan otak itu seperti apa dok? Ya, dengan adanya kemajuan teknologi akhir-akhir ini tentu bisa dengan MRI, MRA, CT scan ya. Tapi juga bisa dengan pemeriksaan yang lebih canggih, yaitu yang lebih complicated tentunya, yaitu dengan DSA,
Digital Subtraction Angiography. Oke, DSA, Digital Subtraction Angiography. Iya. Boleh dijelasin dok, apa itu dok? Jadi kalau pada DSA itu kita memasukkan kateter sampai ke arah pembuluh darah otak, kemudian kita semprotkan kontras, yaitu semacam obat yang nanti dideteksi dari pemeriksaan X-ray di cath lab, itu akan terlihat aliran pembuluh darahnya gimana, baik atau tidak, ada penyempitan atau tidak, ada kelainan pembuluh darah atau tidak. Nah, dari DSA ini jelas bisa kelihatan lebih akurat dibandingin dengan pemeriksaan MRI, MRA, dan CTA itu. Jadi DSA cuman lebih mahal biayanya. Gitu. Ya. Oke, tapi ya ada harga, ada ini ya dok ya? Iya, ada harga, ada barang. Ada harga, ada barang, ada harga, ada kualitas ya dok ya. Jadi mungkin kalau kita telusuri lagi perbedaannya dengan yang tadi dokter bilang dengan MRI dengan dan lain-lain, itu bisa dibilang lebih detail di DSA ini. Lebih detail dan dia real time. Jadi jauh lebih akurat lah dibandingin dengan pemeriksaan MRA. Cuman MRA kan tidak terlalu invasif dan biayanya lebih murah lah daripada DSA. Sehingga ya kalau pemeriksaannya lebih detail, kita juga bisa lebih tahu ya dok ya dengan pasti kalau misalnya ada kelainan pada pembuluh darah, kelainannya itu apa, kemudian juga penanganannya seperti apa, begitu ya dok ya? Betul. Oke. Cuman ya itu lebih mahal, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, yang bisa melakukan DSA ini siapa aja dok? Oke, kalau kita berbicara tentang deteksi dini, biasanya itu kan deteksi dini itu harus dilakukan sedini mungkin, which is usianya juga semuda mungkin gitu ya. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan otak dengan DSA? Ya, biasanya itu udah ada keluhan ya. Biasanya dia udah ada keluhan. Biasanya apa yang dikeluhkan? Keluhan biasanya ya, misalnya kadang-kadang dia sering pusing, sakit kepala, kemudian sering juga ada serangan TIA, istilah kedokteran ya. Jadi apa mendadak itu, kebas, ada rasa kebas, atau bahkan kadang-kadang ada rasa lemas sesaat, walaupun nanti pulih lagi. Nah itu saya rasa udah perlu ya untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi kan kayaknya kalau pusing ya, mungkin sobat IMC juga berpikir, pusing mah kan udah common gitu dok. Kayaknya orang udah biasa pusing-pusing minum obat sembuh gitu kan. Pusing yang seperti apa sih dok yang sampai kita harus melakukan pemeriksaan? Misalnya sakit kepala yang dengan pengobatan obat-obatan biasa tidak sembuh. Nah itu kan kita mesti periksa lebih lanjut. Kenapa sebabnya? Nah itu salah satunya ya, saya tidak bilang harus dengan DSA. Salah satunya ya kita monitor mendeteksi dari DSA. Salah satunya. Gitu. Oke. Jadi pusingnya yang yang memang benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi lagi ya. Betul. Sama sobat IMC. Jadi kalau udah pusing yang meskipun sobat IMC udah minum obat ternyata nggak sembuh-sembuh, nah ini nih harus segera diperiksakan. Ada lanjutannya harus diperiksa. Oke. Selain itu tadi apa lagi dok gejala-gejalanya? Ya sering kebas. Oke. Kemudian ada kelumpuhan sesaat sebentar walaupun nanti pulih lagi. Ya. Kemudian ya kalau udah ada serangan, udah terjadi stroke. Ya kita harus jelas kalau udah terjadi stroke, apalagi stroke-nya itu kesumbat, itu kita perlu evaluasi dengan DSA nantinya. Oke, jadi sekali lagi nih sobat IMC, kalau ditanya siapa saja yang harus melakukan pemeriksaan DSA, ini adalah orang-orang yang tentunya sudah bergejala. Betul. Kalaupun misalnya saya nih dok, saya merasa sehat-sehat aja, saya pengen cek deh dok, boleh dok? Boleh-boleh aja sih, tapi ya lihat usianya juga lah. Oke, usianya berapa dok biasanya? Sebaiknya di sekitar 40-an lah. Kalau saya masih underage masih 17 belum boleh. 17 nggak usah. Tapi kecuali ya ada misalnya gangguan kejang ya itu perlu juga. Kalau ada gangguan kejang-kejang, walaupun takutnya ada kelainan pembuluh darah. Jadi urusannya bukan hanya stroke, jadi kelainan pembuluh darah misalnya AVM gitu. Nah itu kan perlu juga walaupun usia muda. Gitu. Oke, jadi ternyata banyak juga ya istilah-istilah pada kesehatan otak atau mungkin juga penyakit otak yang tadi Dokter Pram sempat sebutkan ya dok ya. Tadi mungkin ada yang sudah
sudah sering kita dengar kayak misalnya stroke, terus ada beberapa juga nih dok yang kayaknya baru nih, istilahnya baru nih saya baru dengar, mungkin boleh kita bahas lagi ya dok ya, lebih dalam lagi ya dok ya. Apa yang paling banyak ditemui selain stroke dok? Ya terutama sih penyakit stroke ya, karena di Indonesia kan lumayan tinggi ya stroke itu. Ya misalnya anak-anak kejang, nah itu kan perlu diperiksa lebih lanjut. Kejangnya kenapa? Apa ada kelainan pembuluh darah nggak? Ya tentu itu dari pemeriksaan yang paling sederhana, misalnya MRI, CT scan, kita lihat. Nah, tapi biasanya ada kelanjutan tuh. Kadang-kadang kalau itu kelainannya terlalu halus, itu tidak terdeteksi di CT scan maupun MRI, ya kita lakukan pemeriksaan dengan DSA. Gitu. Oke, biasanya faktor pencetusnya apa sih dok? Oh, itu kelainan bawaan. Bukan faktor pencetus, itu sudah bawa sejak lahir. Jadi suatu kelainan kongenital istilah kedokterannya ya. Jadi kelainan bawaan, dia udah bawa sejak lahir itu. Ya nggak bisa diapa-apain. Tapi ya paling kita nanti perbaiki aja kalau memang masih memungkinkan untuk diobati dengan operasi, dengan embolisasi, itu semuanya memakai DSA. Oke dok. Tapi kita bisa dok mencegah atau menjaga kesehatan otak itu bisa ya dok ya, supaya sampai tidak terjadi masalah-masalah seperti itu. Oh ya, kalau mencegah ya itu dengan hidup yang sehat dong ya, dengan hidup yang sehat, dengan kontrol laboratorium sebagainya, itu kurang lebih hampir sama kayak jantung lah saya rasa ya kalau untuk pembuluh darahnya. Oke, hidup yang sehat. Yang pasti kalau hidup sehat itu tentunya makanan. Ya. Ada nggak sih dok makanan penunjang untuk kesehatan otak? Wah, kalau itu mesti nanya sama bagian bidangnya ya, kalau soal makanan. Oke, atau mungkin ada latihan-latihan khusus kah misalnya? Ya kalau saya rasa itu yang umum lah, olahraga yang teratur apa itu kan biasa aja, nggak terlalu ruwet-ruwet banget saya rasa. Jadi intinya menjaga kesehatan otak itu sama saja dengan menjaga kesehatan tubuh kita ya dok ya. Oke, nah kalau balik lagi ke DSA nih dok ya. DSA ini sendiri kalau di Indonesia udah lamakah DSA ditemukan? DSA sebenarnya sudah cukup lama, tapi tenaga ahlinya terutama yang belum terlalu banyak. Tapi sekarang ini udah mulai banyak dicetak untuk radiologi intervensinya, sudah lumayan untuk ya pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan di seluruh Indonesia lah. Pendidikannya saya rasa sudah mulai teratur dan udah mulai cukup maju lah untuk radiologi intervensi. Dan salah satunya tentunya bisa kita lakukan di Rumah Sakit IMC ya dok ya? Pasti bisa. Di IMC Alam Sutra bisa ketemu sama Dokter Pram ya kan? Dokter Pram ini prakteknya nih hari Selasa, kemudian juga hari apa dok? Sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan perjanjian ya. Jadi kalau misalnya mau konsultasi dengan Dokter Pram, sobat IMC bisa ke websitenya www.imc.id karena di sana ada jadwal lengkapnya. Atau mungkin kalau mau by appointment bisa telepon ke kontak centernya. Begitu ya dok ya. Boleh. Ya, siap. Oke. Satu lagi dong dok. Kira-kira tips untuk sobat IMC apa nih dok? Penonton IMC Podcast Corner nih seputar deteksi dini pada otak. Sepenting apakah deteksi dini pada otak menurut dokter? Ya, begitu ada keluhan, datanglah diperiksa. Misalnya dari yang paling sederhana, CT scan, MRI, MRA. Nah, kemudian nanti lebih lanjut kalau memang itu ada kecurigaan, baru kita lakukan pemeriksaan DSA. Begitu. Oke, jadi kalau ada rasa curiga antara kita, segera periksakan ke Dokter Pram ya. Dan buat sobat IMC juga yang pengen tahu kegiatan atau aktivitas apa aja yang ada di Rumah Sakit IMC, jangan lupa untuk follow Instagram @rs.imc. Kemudian juga simak terus ya dok ya acara-acara kita di YouTube-nya RS IMC seperti IMC Podcast Corner ini bareng sama Dokter Pram nih bisa kita tonton di YouTube juga dok ya. Dokter juga harus lihat dong biar viewersnya banyak. Siap. Oke, kalau gitu Dokter Pramlin terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Sudah memberikan informasi, wawasan baru buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang tidak kalah menarik ya dok ya. Baik, makasih. Oke, Sobat IMC itu tadi IMC Podcast Corner hari ini ya, yang temanya adalah deteksi dini pada otak. Apakah penting? Ternyata jawabannya penting. Saya Leni Diandra, kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner. Bye-bye.